Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 16 Oktober 2024 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke. Jadi di sini kemarin siapa yang ambil posisi gold setelah market itu retrace pada saat US Open? Ya, siapa di sini yang ambil posisi buy di gold pada saat US Open? Itu kalian udah profitnya gede sih ya, dari sini 2650 sampai max 2666 kemana saya bilang kan, itu udah dapat 177 pip. Jadi kemarin itu pada saat saya live itu kan saya sudah kasih info bahwa kalau seandainya market secara H4 close di 2648, kemarin kan di sini close-nya ya. Close-nya itu di 2653 dan itu saya juga nggak berani buat ambil posisi buy karena saya perlu marketnya itu antara break di atas 2655 atau di market itu retest lagi turun 2650 kalau bisa, atau enggak ya ini retestnya sih sampai 2645 ya, ngeretest resisten become supportnya di 2645, kemudian marketnya naik. Kemarin jujur untuk saya pribadi ada ambil posisi buy, hanya saja buy-nya itu terjadi pada saat market itu sudah nge-swipe 2666 ya. Jadi kemarin itu saya sedikit ragu buat nge-buy ketika di sini. Ya, kemarin di live streaming juga sudah saya katakan kalau nanti marketnya itu nge-spike seperti ini kemarin ya kan, maka targetnya adalah yang pertama 2655 harus di break, dan jika itu di break maka potensial besar naik sampai ke 2666. Dan kemarin juga sudah saya katakan kalau breaknya itu keterlaluan ya bisa nge-buy tapi resikonya besar, dan juga positifnya adalah marketnya bisa langsung lari. Kemarin itu kalau dilihat close H1 kan di 2659, which is itu lumayan besar, 40 pip range-nya ke atas ya, ke bawah. Dan kalau saya lihat kemarin marketnya itu saya sih biarin marketnya itu, saya rela begadang sedikit kemarin ya. Ini marketnya ketika tembus dan break 2666, saya lihat lagi apakah bisa nggak H4-nya close di atas 2666. Oke, H4-nya tidak berhasil close di 2666. Saya pindahkan ke time frame H1. Oh, sorry. Ini kan kalau H1-nya H4 open di 2661. 2661 itu di sini. Ya, berarti di sini. H4-nya berhasil nge-swipe dan 2666. Oke, which is good. Yang dimana kalau dia itu turun, saya akan turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame M15 bahkan sampai ke time frame M5. Ya. Di sini kemarin saya sempat begadang sih ambil posisi buy di sini karena kalau dilihat ini kan menjadi area supportnya di M5, ada bullish engulfing, saya instant buy di sini, stop loss-nya di sini, take profit-nya sampai ke area supply di sini. Udah sih langsung saya tinggal tidur, ternyata sudah kena TP. Dan barusan baru bangun tadi ya, ini jam 8 ini saya langsung ada open posisi buy di sini karena marketnya masih Asia, itu kan potensialnya marketnya akan mengikuti market US. Jadi sudah saya open buy di sini dan sudah take profit 1 sih. Gitu. Oke, untuk hari ini bagaimana? Dilihat sebenarnya sih ini nggak ada update apa-apa juga ya. Karena marketnya ini masih cenderung bentar ini saya hapus, saya ulang dulu buat ya. Oke, untuk sekarang dilihat bahwa sejatinya ini marketnya memang kelihatannya bakal naik. Tapi sebelum itu kalau dilihat kemarin per news ya, kemarin itu dari segi Empire State Manufacturing Index itu dropnya berkebalikan ya. Sebelumnya datanya 11,5, tadi malam keluarnya minus 11. Itu luar biasa sih bedanya. Dan untuk hari ini kita nggak ada berita USD yang begitu kuat di sini sih, hanya ada data impor sih. Data impor itu aja sih yang nggak akan terlalu gimana-gimana juga sih sebenarnya ya. Kemudian untuk dari segi apa ya? Kalau dilihat dari segi apa namanya? Bentar ya, ini saya masih ada running satu trade soalnya. Oke. Kalau dilihat dari daily weekly deh ya, weekly
Weekly ya sekali lagi ini marketnya sudah ngambil ya, ini dropnya weekly hari ini, minggu ini kan lumayan ya dropnya itu sampai 2637, dan kalau dilihat ya udah, kalau 2637 nya gimana, 2637 nya berarti dia sudah ngambil sepertiga, bahkan hampir mau setengah, ini 40% sih bisa saya katakan, 30 hampir 40% dropnya, kemudian marketnya reverse naik, dan ya udah ini tinggal 2 hari. Saya sih positif banget nih bisa nge-swipe 2673 ya, 2673 yang ada high-nya di sini 2673. Jadi kalau kalian merasa bingung ya, coba kembali lagi ke analisa di hari Senin. Memang di analisa hari Senin saya katakan kalau semisalnya marketnya itu hanya mengambil 20% ekor kemudian lanjut bullish ya it's okay. Tapi 20, 30, 40 itu adalah minimum requirement ya, minimum requirement untuk bisa lanjut bullish, dan ini ekornya sudah terbentuk, lanjut sudah marketnya bullish. Ya udah, ini tinggal lanjut running aja. Kalau dilihat dari daily juga, ya kalian ini sebutnya ada fair value gap juga di sini juga boleh ya, di sini nih ada fair value gapnya, fair value gap sudah di retest, kemudian marketnya naik, dan walaupun secara daily ya, secara daily tidak berhasil tutup di atas 2663. Ini terakhir ya, penutupan candle terakhir yang tertinggi sebelum all time high adalah ini di 2663,29, dan untuk yang tertinggi all time high-nya penutupan itu ada di 2672,22, dan untuk hari kemarin itu tidak berhasil tutup di atas 2663, dan ini harganya masih di bawah 2666 yaitu resisten yang ada di H4. Tapi kalau kalian lihat dari segi time frame H4 sekarang, ini marketnya prefer buat lanjut running ke atas ya. Kenapa bisa saya katakan ini marketnya bisa untuk running ke atas? Sekali lagi ya, yang sudah saya katakan kemarin di analisa di hari Rabu kalau nggak salah, Rabu tanggal 9 Oktober. Kalian tahu ini apa? Ini adalah liquidity. Sekalinya ada liquidity pasti akan ada yang namanya reaksi dari market ya. Ini reaksi ada, ini reaksi ada, bahkan yang mau tertinggi pun ini ada reaksinya. Ini tinggal reaksi terakhir ya. Jadi kalau dilihat ini kan candle di hari Jumat sudah ada reaksi, kemudian di hari Senin marketnya sudah ada reaksi, kemudian kemarin dari Selasa sudah ada reaksi turun banget sampai ke 2636 ya kan, sampai 2637. Kemudian ini sekarang tinggal reaksi terakhir pada hari ini yaitu di 2670. Oleh karena itu saya itu positif untuk marketnya yang pertama nge-swipe 2670 sebelum nge-swipe 2673 gitu sih ya. Kemudian dari segi H4, dari H4 pun kalau misalnya lihat nih marketnya sebenarnya sedang running bullish ya, sedang running bullish, yang dimana ini marketnya sudah membuat high, ini dia membuat low inducement. Kemudian marketnya di sini membuat higher high ya, marketnya sudah membuat higher high yang baru. Jadi kalau dilihat ini marketnya bisa lanjut berjuang naik cukup tinggi ke atas nanti. Dan kalau ditarik menggunakan Fibo-nya yang bisa dipakai adalah Fibo terakhir ya, yaitu dari sini swingnya sampai sini. Maka didapatlah ini 100% kan kemarin sudah lewat walaupun tidak tutup sih. Jadi potensialnya ini marketnya masih bisa naik. Yang pertama adalah sampai 2674, yang dimana berarti positif nge-swipe high di 2 minggu yang lalu. Kemudian 1618 adalah di 2684, yang dimana itu adalah all time high pada 26 September 2024 ya. Jadi kalau ini potensialnya naik, ini udah sampai 1272, 1618, dan kalau digabungkan lagi dengan apa namanya trend base-nya ya, dari sini sampai sini ini 100% sudah kena di 2628, kemudian 1618-nya itu ada di 2685. Jadi kalau dilihat, kalau marketnya ini ngelewatin 100% ya, ngelewatin 100% Fibo tadi yang di sini di 2666 dan juga di 2668, ngejarnya yang pertama adalah 2673. 2673 nggak ada di respect, dalam artian nggak ada orderan yang
nyampe orderan yang numpuk di 2673, kemungkinan ini bisa lolos, dan sekalinya lolos ini bisa ngejar 1618 di 2684. Nah, jadi otomatis kita hanya akan berpandangan bullish doang. Kalau gitu di mana sekarang kita mau entry? Nah, karena entry-nya sekarang karena kondisi sekarang marketnya itu di area resisten, jadi cukup berat kalau mau ambil buy sekarang ya. Cukup bahaya. Itu aja sih, cukup bahaya. Jadi kalau dilihat dari segi H4 ini yang bisa saya katakan ini adalah area demand terbaru ya. Ini demand terbaru di H4-nya. Sebenarnya sih ini demand-nya jujur kurang cakep, kurang bagus. Kenapa? Karena ini kondisi demand-nya berada di dalam zona yang sideways di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau dilihat dari proporsi candle-nya ini bagus. Kenapa? Kalau dilihat hanya segini doang ya. Jadi kalau kalian ngelihat H4-nya cuma segini doang nih. Nah, kalau kalian ngelihat H4-nya cuma segini doang, ini kan bagus nih. Ya, di sini ada candle turun, kemudian awalnya naik, kemudian nge-swipe turun, nge-swipe naik, kemudian ada bearish candle, kemudian bullish engulfing tinggi. Ya udah, ini enak banget nih, ada area demand-nya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ini nggak terlalu enak karena datang dari area sideways, bukan datang dari area yang kencang naiknya. Itu aja sih. Tapi apakah ini bisa dipakai? Bisa. Jadi kalau dilihat secara H4 itu, dan untuk resistance support terdekat yang sekarang di respect oleh market secara time frame H4 adalah ini. Ya, adalah ini di harga 2660. Ini saya genapkan aja ya. 2660. Jadi kalau selama H4 masih stay di atas 2660, tidak close di 2660, saya rasa kita bisa ngebuy di atas resistance. Ya. Kalau misalnya marketnya nggak mau retrace, ya sekali lagi. Karena tadi secara Fibo potensialnya marketnya bisa lanjut running naik. Jadi H4, kalau H4 masih stay di atas 2660, kita akan ngebuy di atas resistance. Jadi nggak masalah. Ya, karena sekali lagi marketnya yang saya bilang ini akan melanjutkan trend bullishnya. Kemudian kalau saya pindahkan ke time frame H1, ya dari time frame H1 sih sebenarnya 2655 ini belum dites ya. 2655 ini 2655,5 ini sebenarnya belum dites sebagai resistance become supportnya. Jadi apakah ada potensial marketnya itu nyentuh? Ada. Ya, jika ini nyentuh 2655 berarti ini marketnya bisa ngedrop sampai di area tadi demand H4-nya di sini yang cukup lebar. Ya, ini lebar banget demand H4-nya memang. Ya, ini lebar banget di main H4-nya. Jadi kalau dilihat ya memang ini positif bisa lanjut naik ya. Yang pertama adalah H1 di sini marketnya masih respect 2660 dari segi H4, kemudian dari segi H1 marketnya di sini kalau dilihat ini rada choppy banget sih jujur ya. Ini dari segi H1 rada choppy sekali. Rada noise-nya banyak sekali. Jadi rada berat kalau ditarik ke kiri. Jadi saya better hanya ngambil candle yang terakhir aja. Jadi kalau digabungkan dengan H1 sih di sini di 2660,29. Tapi kalau mau digenapkan di 2660 pun nggak masalah. Ya, 2660. Jadi untuk support sekarang ada di 2660 sampai di 2655, dan kalau marketnya turun terjauh ya udah, ini ada satu titik ya level-level kecil lah ya. Yang pertama di sini ada di, ya saya nggak bisa ngasih langsung jauh sih. Kalau di tengah-tengah kayaknya berat ya. Ini seperti biasa kayak kemarin 2645,5 kayak kemarin ya, 2645. Di antara 2655 sampai 2645 titik pivotnya berarti di 2650,5. 2650,5. Ini titik pivotnya ya. Jadi ini support 2655. Kalau 2655 ini lewat masuk ke area demand yang berarti bisa menyentuh area pivotnya di 2650,5 dan paling bawah di 2645,5 ya. Terus kalau kita mau ngebreak resistance dan buy di atas resistance gimana? Kalau yang saya bisa kasih tahu adalah H4 mau nggak mau ya. H4 mau nggak mau harus close di atas 2666,8.
Kalau pakai H1 gimana? Kalau pakai H1 bisa, cuman noise-nya rada besar. Bukan rada besar sih, rada banyak. Yang pertama adalah ini noise-nya yang pertama. Kemudian ini ada high tertinggi di 2670. Kemudian kalau 2670 kita masih ada high tertinggi di 2673. Jadi kalau pakai H1 saya rasa rada susah ya. Rada susah kalau mau dipakai alasan kalau mau entry di atas resisten. Tapi kalau kalian mau pakai ya silakan. Kalau dicari di M30 pun kalau cari di M30 pun juga rada berat. Kenapa ya? Karena ini ya, satu candle batang panjang ini yang menghancurkan yang menghancurkan semua bentuk dari candle itu sendiri sih, jujur ya. Kalau seandainya ini nggak ada ya, kalau seandainya candle ini nggak ada yang panjang ini, saya prefer bilangnya adalah kalau H1 bisa tutup juga di 2667,35. Kalau seandainya misalnya H4 nya belum kejadian, H4 masih proses buat naik gitu kan, tapi H1 sudah close di 2667,35, ya itu bisa dipakai untuk konfirmasi bisa nge-buy di atas resisten. Tapi karena ini ada satu batang ekor panjang di sini, jadi saya sedikit ragu di sini bisa nggak dipakai di 2667,35. Ya rada ragu saya sedikit, jujur ya. Kalau diambil di atas resisten di 2667,35, jujur saya sedikit agak ragu kalau di atas 2666,8 selain H4. Kalau di M30 pun juga jujur saya sedikit ragu juga karena biasnya banyak ya. Jadi kalau dilihat seller pressure di area 2666 ini selalu ada. Oleh karena itu saya better time frame H4 pure candlenya break dengan jelas. Itu yang menandakan berarti jika H4 break dengan jelas yang berarti seller sudah tidak masuk ke market lagi, yang dimana berarti market didominasi oleh para buyer yang kecenderungannya naik bisa sampai 2673 dan next stopnya sampai di 2685. Jadi kalau masih ada perlawanan di area 2666 di sini sampai 2667 di sini, rada berat kecuali H4 aja sih, jujur. Karena H4 kan itu time frame besar. Jadi kalau time frame yang besar aja itu bisa break di atas dengan power candle yang kuat misalnya. Sekali lagi ya, untuk close candle H4 itu saya nggak mau terlalu ekstrim ya. Better close-nya adalah di 2668. Saya itu misalnya nanti candle H4-nya ini close-nya kayak begini gitu kan ya. Anggaplah open candle-nya itu di 2663, close candle-nya di 2668. Itu kan hanya beda lagi 20 pip dari 2666. Itu saya pribadi akan bisa langsung instant buy dan kecilkan time frame ke M5 untuk mencari retest di 2666. Saya bisa instant buy. Tapi kalau marketnya itu bablas naik sampai 2670, yang dimana itulah naik sampai 40 pip ke atas, ya memang seperti kayak kemarin ya, seperti kayak di H1 di sini, bablas dia naik. Ya udah, resikonya cuma ada ada dua kondisi. Yang dimana yang pertama adalah memang marketnya akan bisa langsung terbang karena itu marketnya sudah pure menjadi bullish. Tapi masalahnya adalah kalau kalian entry di sana stop lossnya rada lebar. Itu aja sih ya. Dan sekarang kalau misalnya pada candle H4 yang running sekarang ini close di atas 2666, bahkan close-nya sampai 2670 misalnya, berarti mau nggak mau kalau ada yang nge-buy di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya mau nggak mau berarti di bawah ini, di bawah 2660, dan ini adalah sejauh ini 116 pip. Ini panjang sih, 116 117 pip. Ya. Ini bahaya, walaupun memang potensialnya adalah sampai 2685 dan kalau dilihat reward rasionya memang masuk 1,3, cuman sekali lagi tidak semua orang itu bisa pasang SL Gold-nya itu di atas 70-80 pip, jujur ya. Karena saya tahu dengan modal kalian itu SL 100 pip bahkan 80-90 pip pun pasti dirasa rada berat. Tapi ingat ya, pakai SL, jangan dihajar nge-buy tanpa alasan. Kalau nggak mau pakai SL,
iya udah nggak masalah, jadi itu terserah kalian. Tapi kalau nggak mau pakai sell, resikonya cuma satu, kalian harus pantengin marketnya. Kalian harus yang namanya stay di market tersebut. Karena siapa tahu tiba-tiba marketnya nge-reverse turun, yang dimana seharusnya kalian kena stop loss, tapi kalian malah terus kena minus ke bawah. Ya udah, kalian harus rela yang namanya melakukan cut loss. Jadi harus disiplin ya terhadap rules ataupun strategi yang biasanya kalian pakai. Kalau nggak mau pakai stop loss, mau nggak mau harus bisa cut loss. Kalau pakai stop loss berarti kan sudah diukur berapa gininya resikonya. Jadi ya udah, gitu. Tapi kalau pakai TP itu terserah ya. Ya, kalau TP terserah, karena saya pribadi di sini melihat marketnya bisa potensial bullish banget. TP itu bisa di open. Di open tuh maksudnya adalah yang pertama 2673 tentu aja, kemudian 2685, sisanya terserah 2692, 2700, 2712. Jadi terkadang ada juga di beberapa trader orang itu memasang TP gila jauh banget tinggi ya, dan itu pun nggak masalah sebenarnya, karena kalau udah melihat market yang trennya kencang sekali dan lanjut naik ataupun lanjut turun untuk tren tersebut, untuk pasang TP itu bisa nggak pasang TP ya. Sekali lagi, kita trading itu kan mengukur risiko untuk loss, bukan untuk mengukur berapa gain profitnya. Untuk profit kan bisa dicari sebanyak-banyaknya, tapi kalau untuk tapi untuk resiko itu kan harus diukur. Jangan resiko itu nggak diukur, nggak gitu ya. Kita kan mengantisipasi terjadinya kerugian, tapi kalau dikasih lebih, dikasih profit ya itu bersyukur. Makanya ada juga beberapa orang itu nggak pasang TP-nya itu bahkan jauh sekali ya. Nah untuk sekarang di time frame yang kecil tadi H1 mau nggak mau ya, memang ini di 2667,35 saya sedikit ragu emang. Jadi kalau dilihat di time frame yang kecil sekarang ini di pucuknya sih di sini ada supply. Ini pucuk dari swing terakhir di M5 ini 2668. Ngebuy sekarang gimana nih, marketnya sudah kelihatan turun. Kalau dilihat ya, kalau dilihat coba nanti di time frame M5 deh ya. Kalau di time frame M5 marketnya masih stay di atas 2660, saya rasa bisa untuk ambil posisi buy sih. Tapi untuk jangka pendek ya. Tapi kalau lebih secure ya sekali lagi ya udah H4 mau nggak mau. Memang kita harus sabar, yang dimana kita harus melihat benar-benar marketnya itu bullish lagi, baru kita bisa buy lebih enak. Kalau ini marketnya malah reverse ke bawah, ya udah kita tinggal tunggu di bawah 2655, 2650, 2645 seperti itu. Ya. Dan lagi satu, kalau seandainya ini H4-nya terbentuk bullish engulfing di sini, ini potensialnya marketnya bisa melakukan yang namanya rally base rally, ya. Jadi kalau dilihat ini kan marketnya seperti rally, ada base kayaknya time frame H2 deh. Ya H2 sih. Ini seperti marketnya rally, kemudian ada base, kemudian di sini rally, kemudian di sini base, dan jika ini terjadi bullish engulfing, marketnya bisa rally. Ya. Rally-nya pun bisa sampai 2685. Dan itu pun kalau bullish engulfing di H4. Ini kan belum jadi H4-nya ya. Ini masih lagi 3 jam. 3 jam 25 menit per jam sekarang nih, jam 9.35. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi jangan pernah untuk nge-sell. Kalau kalian mau nge-sell, sekali lagi harap perhatikan resikonya. Ini memang di area resisten H4. Jadi kalau selama harga masih muter-muter di sini aja 2664, 2665, 2666 dan balik lagi turun, naik lagi dan balik segini terus, ya kalian bisa ambil sell. Stop lossnya mau nggak mau di atas 2673. Ya, jangan di atas swing high-nya di sini, apalagi di atas 2670. Better sekalian di atas 2673, itu lebih enak. Ya, jadi kalau mau nge-sell bisa, tapi harap diperhatikan konfirmasinya. Kalau nggak ada konfirmasi buat nge-sell, sebaiknya jangan. Ya, selama nggak ada konfirmasi buat nge-sell, jangan. Minimal konfirmasinya kayak gimana? Kayak begini. Nah, ini begini, minimal konfirmasi bearish engulfing kayak begini. Atau enggak begini.
ya, bisa juga. Selama nggak ada kayak begini atau nggak rejection panjang sekali, candlenya membesar kayak gini misalnya ya, membesar kemudian rejection panjang ke bawah, itu bisa juga entry. Tapi kalau selama nggak ada kayak gitu, janganlah maksa buat nge-sell sih, itu aja. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.